Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Diansari, peserta Latsar CPNS Angkatan 27 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai manajemen ASN. Pada manajemen ASN ini dibahas mengenai kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelumnya, dalam manajemen ASN, mengapa manajemen ASN ini penting? Kita tilik dari kondisi manajemen pada saat ini, itu dikatakan pelayanan sektor publiknya itu masih rendah. Mengapa dikatakan rendah? Karena masih memiliki sistem birokrasi yang lemah. Sehingga diharapkan adanya inovasi manajemen ASN ini bisa menghasilkan pelayanan sektor publik yang memuaskan, yang profesional, berkarakter kelas dunia. Selanjutnya adalah kedudukan ASN. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya adalah peran ASN. Yang pertama, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik, sebelum masuk ke kelas untuk mengajar, ada baiknya guru tersebut mempersiapkan RPP agar pembelajarannya nanti sampai kepada siswa secara baik dan hasilnya pun maksimal. Contoh implementasi fungsi ASN sebagai pelayan publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang guru, guru tersebut harus mengayomi siswanya tanpa ada pandang bulu, tanpa adanya diskriminasi, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap muridnya. Fungsi terakhir ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, seorang ASN khususnya dalam bidang pendidikan, sebagai seorang guru, guru tersebut harus mampu menjadi jembatan baik antara guru dengan murid, guru sesama rekan guru, dan guru dengan masyarakat. Itu harus mampu mempersatukan mereka. Selanjutnya ada tugas ASN. ASN memiliki tugas yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan ketentuan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan tiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada peran ASN. ASN memiliki peran yang pertama sebagai perencana, kedua pelaksana, dan ketiga pengawas penyelenggaraan. Tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN mengutamakan kepentingan publik atau mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak PNS, yaitu berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan hukum,
kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Sedangkan hak P3K adalah mendapatkan gaji dan tunjangan, kemudian mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Kemudian selanjutnya ada kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian, melayani dengan sikap yang hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian kode etik selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian, memberikan informasi yang secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang mementingkan atau memerlukan informasi tersebut terkait dengan kedinasan. Kemudian, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memegang teguh nilai dasar ASN, selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif.